7 zikir untuk membuka kunci kekayaan. Semakin sobat sering meminta kepada Allah, mustahil Allah cuek dengan sobat. Tentu Allah akan semakin menaruh perhatian kepada sobat, terlebih jika sobat barengi dengan usaha yang tak kenal lelah dan putus asa. Allah telah berjanji dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Dan Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tentunya hanya Allah, sebaik-baik maha pemberi rezeki. Jadi, sobat jangan ragu untuk meminta padanya, teruslah zikir dan doa dengan ikhlas serta istiqomah kepadanya. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, ahadan somadan, elham yalid, walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad, amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah selalu kita haturkan sholawat serta salam pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sungguh-sungguh, kita semua berharap agar kelak mendapatkan syafaatnya dan termasuk di dalam golongannya. Baik Sobat Kolbun, hari ini saya akan bagikan sebuah amalan yang sangat dahsyat dan mungkin saja sebenarnya Sobat sudah melaksanakan dan mengamalkannya, namun belum memahami sepenuhnya apa faedah dan keutamaan dari amalan tersebut. Nah, untuk itu, hari ini akan saya buka tabirnya untuk sobat semua. Jika saat ini sobat sedang bekerja atau berdagang, namun masih merasa sulit untuk mendapat rezeki seperti yang sobat harapkan, yaitu mengalirnya uang di kantong. Sobat beruntung kali ini melihat tayangan amalan yang saya bagikan. Sobat, coba lakukanlah beberapa zikir dan doa yang saya bagikan ini dengan rutin setiap harinya. Ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan, sobat pasti akan merasakan perubahan pada kehidupan sobat, utamanya yang berhubungan dengan rezeki. Sobat akan merasakan keberkahan dan rezeki yang semakin didekatkan dan ditambah lebih banyak dari hari-hari biasanya. Satu pertanyaan saya untuk sobat, nih. Setiap kali sobat berzikir, apakah sobat tahu faedah dari zikir dan doa yang sobat baca? Atau, jangan-jangan, sobat cuma ikut-ikutan saja, agar kelihatan khusyuk dalam berdoa? Nah, rasanya aneh kan, ketika kita melakukan kegiatan atau pekerjaan, tapi kita tidak tahu apa manfaat dan faedah dari apa yang kita kerjakan. Maka dari itu, marilah bareng kita belajar untuk memahami segala apa yang telah kita lakukan. Benar begitu nah. Kenapa sih zikir dan doa itu harus diamalkan secara rutin? Sobat Kolbun, dari zikir dan doa yang sobat baca selama ini, agar tidak mubadir pahalanya, saya akan mencoba untuk meluruskannya, sehingga sobat nantinya akan lebih bersemangat lagi untuk membaca zikir. Hal ini tentunya harus lillahi ta'ala, ya sobat. Inilah 7 zikir yang saya sarankan harus sobat baca dan amalkan, jika sobat ingin terbuka dengan cepat pintu rezekinya. Yang pertama, memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang merasakan lambat datangnya rezeki, hendaknya setiap saat mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Hadits riwayat At-Tabrani. Yang kedua, sobat wajib melanggengkan membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin. Barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallahul malikul hakul mubin, maka bacaan itu akan membebaskan kita dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut di dalam kubur. Hadits riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Yang ketiga, zikir yang satu ini sangat dipercaya oleh banyak kalangan. Siapapun yang rutin membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebanyak dan semampu kita, syukur pula jika dijadikan amalan zikir nafas. Insya Allah, selain rejeki yang datangnya tak terduga, juga pahala yang besar sebagai deposit kita di akhirat. Sebab apa? Dari setiap kalimat Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini, maka satu malaikat yang ikut bertasbih pada Allah Ta'ala sampai hari kiamat, yang pahala tasbihnya itu diberikan untuk kita. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Mustakfiri. Yang keempat, zikir yang utama namun sering dilupakan, yaitu ketika kita masuk rumah, kantor ataupun gedung. Itu mudahnya. Seringkali kita hanya mengucapkan salam saja, padahal jika saja selain salam yang kita ucapkan dan ditambah dengan membaca surat Al-Ikhlas, maka jangan heran jika nantinya sobat tidak akan kekurangan namanya rejeki. Semuanya tak terduga, sobatku. Selanjutnya, amalan yang kelima, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Hadits riwayat Baihaqi. Isya waqonatil waqiyah, laisa liwaqnatiha kasjibah, hafidatur rofingah, isya rujatil ardu rojan, wabusatil jibalu basan fakanat haba amumbasan, wa kuntum aswajan salasah, fa eshabul maimanah, ma eshabul maimanah, wa eshabul masamati, ma eshabul masamah, was sabikunas sabikun, ulaikal mukorobun, fi janatin nangim, sulatum minal awalin, wa qalilum minal akhirin, ala sururim maudunah, mutaki'ina alaiha, mutakobilin, yatufu alaihim, wildanum mukholadun, biakwabi wa abariko, wa kaksim mimanin, la yusodauna, anha wa la yunsifun, wa fakihatim mima yatakhayarun, wa lahmi toirim mima yastahun, wa hurungin, ka'amsalil luklukil maknun, jasa ambimakanu yakmalun, la yasmauna fiha, lagwau, wa la tasim, ila kilan salaman salam, wa eshabul yamin, ma eshabul yamin, fi sitrim mahdud, wa tolhim mandud, wa dilim mamdud, wa fakihatin kasiroh, la magduati wa la mamnuah, wa furushim marfuah, ina ansyaknahunna insyak, fajanalnahunna abehar, uruban etrobah, li asyabil yamin, ulatum minal awalin, wa sulatum minal akhirin, wa eshabus shimali, ma eshabus shimal, fi samumi wa hamim, wa dilim yahmum, baridi wa lakarin, inahum kanu kopla dalika mutrofin, wa kanu yusiruna ngalal hinsil asim, wa kanu yakuluna aisya mitna wa kunaturobau wa isjaman aina lamab musun, awa abaunal awalun, kul inal awalina wal akhirin, lama jmu'una ila mikoti yaumim maklum, kuma inakum ayuhat dolunal mukasibun, la akiluna min syajarim min sejakum, fa maliuna min halbudun, fasyaribuna alaihi minal hamim, fasyaribuna syurbalhim, hasya nuzuluhum yaumaddin, nahnu kholaknakum falau la tusadikun, afarwaitum matumnun, a antum takhlukunahu am nahnul kholikun, nahnu kodarna bainakumul mauta, wa ma nahnu bimasbukin, ala an nubadila amsalakum,
wa nunsyiakum fima la ta'amun. Walakot alimtumun nasatal ula, falau latas jakarun. Afaro'aitum matah rusun, a antum tasrawunahu, amnahnus siariun. Ina lamu promun, bal nahnu mahrumun. Afaro'aitumul ma'allas citasrobun. A antum ansaltumuhu, minal musni amnahnul munsilun. Lau nasyau jalnahu ujajan, falau latasikurun. Afaro'aitumun narol lati turun. Antum ansyaktum syajarotaha, amnahnul munsyun. Nahnu jalnaha taskirotau, wa mata'al lil mukwin. Fasabi bismi robikal asim. Fala uksimu bimawakin nujum. Wa inahu lakosamul lautalamuna asjim. Inahu lakuranun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu ilal mutoharun. Tanzilum mir robil alamin. Afa bihasal hadisi, antum mudinun. Wa tajaluna rizqakum anakum tukasibun. Falau la isya balagotil hulkum. Wa antum hinaisin tandurun. Wa nahnu akrobu ilaihi minkum. Walakil la tubsirun. Falau la in kuntum ghoiro madinin. Tarjiunaha in kuntum sodikin. Fa'amain kana minal mukorobin. Faruhu waroihan, wa janatu naim. Wa amain kana min asyabil yamin. Fasalamul laka min asyabil yamin. Wa amain kana minal mukadibinat dolin. Fanusulum mim hamim. Wa tasliyatu jahim. Inahasa, lahu wal hakul yakin. Fasabi bismi robikal asim. Yang keenam, amalan jikir mulia Umar bin Khattab menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali solawat, maka Allah akan membalas 10 kali solawat dan mengangkatnya 10 derajat. Amalan ketujuh, memperbanyak membaca istighfar, niscaya Allah akan mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bacaan istighfar itu tidak hanya dibaca atau diucapkan saat kita merasa ada salah atau punya dosa. Yang terbaik, sobat amalkan dalam keadaan apapun. Bacaan istighfar, bahkan lebih baik lagi dalam setiap waktu, kita harus terus beristighfar, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tentu kita tahu juga bahwa doa seorang pendosa yang belum melakukan taubat akan susah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai saat ini, hari ini juga, jangan ragu untuk melantunkan istighfar sebanyak-banyaknya. Begitulah Sobat Kolbun, ketujuh zikir yang sebaiknya sobat dawamkan setiap saat, setiap waktu. Insya Allah akan membantu kita untuk dibukakan pintu rezeki yang halal. Selain zikir yang dibaca secara tawakal dan istiqomah, kita juga harus istiqomah juga untuk mendirikan sholat sunnah duha. Iya, minim-minimnya banget, 2 rakaatlah, yang penting istiqomah. Jika sudah bisa istiqomah 2 rakaat, tingkatkan lagi dengan menambah 2 rakaat, sehingga menjadi 4 rakaat tiap harinya. Lakukan seperti itu. Oke sobat, semakin kita sering meminta kepada Allah, mustahil Allah cuek dengan kita. Tentu Allah akan semakin perhatian, terlebih jika kamu barengi dengan usaha yang tak kenal lelah dan putus asa, itu akan lebih baik lagi, karena hanya Allah sebaik-baik yang maha pemberi rezeki. Jadi jangan ragu, sobatku, untuk meminta padanya. Teruslah zikir dan doa dengan ikhlas kepadanya. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.